Oke, hari ini kita bahas tentang hukum kekekalan energi. Nah, ini adalah lanjutan dari pembahasan ya energi pada momen inersia. Energi pada inersia ya, ini dinamakan rotasi ya, Jadi dia ada kemarin energi kinetik translasi dan rotasi, benar ya? Yaitu ketika energi translasi adalah ketika benda itu tidak menggelinding, hanya berpindah tempat. Rotasi itu bila bendanya menggelinding. Kalian boleh lihat kembali bila sudah lupa maksud dari MV, I dan omega ini ya. Tapi di sini sekedar pengingat, V itu kecepatan, omega itu kecepatan sudut, di mana omega itu adalah V per R. Berarti kecepatan sudut adalah kecepatan, ini namanya kecepatan linear ya. Kecepatan linear. Linear itu searah gini ya. Karena dia hanya berpindah tempat searah gini. Jadi untuk membedakan omega dan V, kita nak buat namanya V itu kecepatan linear, omega itu kecepatan sudut. Nah, berarti kecepatan sudut sama dengan kecepatan linear dibagi R. Nah, R itu apa? Tentu saja jari-jari benda yang berotasi atau jarak ya dari ujung sampai ke pusat rotasi dari benda yang bergerak. Ya, seperti R pada rumus momen inersia. Rumus pada R pada rumus momen-momen inersia benda tegar. Kemarin yang kita bahas di topik sebelumnya. Sama ya. Nah, kemudian tambahan di topik kali ini ada namanya energi potensial, yaitu singkat EP. Rumusnya sangat simpel, MGH. Massa kali gravitasi kali H ketinggian. Jadi energi potensialnya adalah energi yang dimiliki oleh benda karena dia memiliki ketinggian dari permukaan bumi. Ya, jadi makin tinggi benda ini dari permukaan bumi, energi potensial yang dia kandung itu makin besar. Nah, terakhir ada namanya energi mekanik, EM. EM ini hanyalah adalah pengertian dari gabungan energi kinetik dan potensial. Energi kinetik yang mana? Yang translasi atau rotasi ya? Ya tergantung. Kalau benda ini tadi hanya mengalami gerak gini, bergeser lurus, linear, berarti di EK-nya hanyalah EK trans. Kalau dia hanya menggelinding di tempat, berrotasi di tempat, maka hanya EK rotasi. Tapi kalau bendanya yang kita bicarakan sedang menggelinding, maka dia adalah EK trans plus dengan EK rotasi. Artinya untuk benda yang menggelinding, artinya dia berotasi sekaligus berpindah, energi mekaniknya adalah jumlah dari ketiga ini sekaligus. Bisa ngerti ya? Next, kita akan lihat contoh soal. Nah, jadi sebelum itu kita lihat dulu rumus hukum kekekalan energi. Jadi benda itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau menggelinding dari satu titik ke titik yang lainnya, satu tempat ke tempat yang lainnya. Ada satu hal yang kita harus mengerti hukumnya, yaitu energi yang dia kandung itu kekal, tidak akan berkurang. Ya, tidak akan berkurang. Maka kalau suatu benda bergerak dari kita katakan titik A ke titik B, maka energi mekanik dia di titik A sama dengan energi mekanik yang dia kandung di titik B. Ya. Dari titik A ke titik B, benda ini mungkin memiliki beda ketinggian seperti ini. Menggelinding sampai bawah, ketinggiannya beda kan? Juga memiliki beda kecepatan. Nah. Oke, lihat bahwa EM tadi adalah EK tambah EP. Nah, EK ini tadi EK A dinamakan, bisa jadi ada EK trans A plus EK apa tadi, rot ya, kita namakan rotasi. EK rotasi A juga tergantung ya. Nah, kalau contoh seperti ini sih jelas menggelinding, berarti dia pasti ada EK trans dan EK rotasi. Kita langsung lihat. Nah, bola pejal dilepaskan berarti kecepatan di sini 0 ya. Karena dilepaskan saja. Massa 5 kg katanya,
Dan R-nya dari bola ini adalah 10 cm. Langsung kita ubah ke 0,1 meter. Ini saya kasih contoh soal yang tidak ada bentuk soal cerita kalimat gitu ya, tapi saya kasih tahu diketahuinya saja. Nah, dilepaskan berarti V di kecepatan awal di titik A 0 ya. Dia tanya kecepatan di titik B berapa, ini maksudnya. Sekali lagi, berarti dia ceritanya tentang suatu bola, dia kasih tahu masanya 5 kg, jaya-jayanya berapa, ketinggiannya 2 meter di sini. Menggelinding sampai bawah ini kecepatannya berapa ya? Dia tanya seperti itu. Bisa kita hitung dengan rumus hukum kekekalan energi. Langsung saja ini tadi diambil dari rumus. Nah, kemudian kita ya tuliskan rincian rumus masing-masing. EP jadi mgh. A berarti ada A-nya, kita menamakan. Energi kinetik A harusnya setengah mv kuadrat dan setengah I omega ya. Dua-duanya ada, tetapi karena V-nya 0, kita lihat kembali. Kalau V-nya ini 0, maka apapun dikali 0 hasilnya 0, maka EK trans akan 0. Kemudian EK rotasi setengah I omega kuadrat. Nah, karena omega itu V per R, V-nya kan 0 tadi ya. Berarti 0 per L 0, berarti omega ikutan 0. Maka EK rotasi juga 0. Maka langsung saja boleh kita di pengerjaan langsung tulis 0 ya. Sama dengan, nah sekarang untuk yang B. Yang B oke, MGHB tambah, nah ini dia tuliskan trans dan rotasi. Dia tidak buat 0 tentu saja karena ada kecepatannya. Justru itu yang ditanya. Next ke baris berikutnya, masukkan nilai-nilainya. Massa tadi 5, gravitasi 10, ketinggian tadi 2 ya ini. 2. MGHB. Oh, MGHB EPB ini ternyata 0. Kenapa? Karena ketinggian di sini kan dianggap 0. Ini kan di tanah, di permukaan tanah ya. Tidak ada ketinggian. Maka HB 0, makanya jadi 0. Lagi EK trans setengah mv kuadrat, EK rotasi setengah IW kuadrat, I omega kuadrat. Ini jangan dibaca W ya. Saya tadi pun sempat salah. Omega. Nah, ini 5 kali 10 kali 2 dikerjakan 100 sama dengan ini setengah mv kuadrat, jadi setengah kali 5 kali v kuadrat, setengah I omega kuadrat. Nah, I 2 per 5 mr kuadrat diganti. Kenapa? Ini adalah bola pejal ditulis. Nah, lihat kembali ke materi yang saya berikan di topik sebelumnya, momen inersia pada benda tegar. Bola pejal termasuk benda tegar, ada tabelnya itu. Lihat kembali rumus momen inersianya. Kalian akan mendapatkan bahwa rumus untuk bola pejal adalah 2 per 5 mr kuadrat. Jadi masukkan omega diganti jadi V per R ya, maka di V per R kuadrat ya. Dan ini boleh coret karena sama-sama R kuadrat. Ini kalau kuadratnya kalian masukkan kan jadi V kuadrat dan per R kuadrat kan, masing-masing di kuadrat. Jadi boleh coret R kuadrat R kuadrat. Ini nanti sisanya V kuadrat saja. Oke, lanjut bawah. Ini setengah kali 5, 5 per 2 V kuadrat. Ini 2 boleh coret jadi 1 per 5 ya. 1 per 5 V kuadrat. Ini kenapa 5 yang dicoret juga? Oh, karena M-nya 5. Dia ganti jadi angka. Terus 5 boleh coret juga. Sisa V kuadrat. Nah, maka sisalah, jadi sekali lagi 100 sama dengan 5 per 2 V kuadrat tambah V kuadrat. 5 per 2 tambah 1 ya, V kuadrat 1. 5 per 2 tambah 1 karena nggak ada 1 ya. 5 per 2 ini 1 ya. 5 per 2 tambah 1 7 per 2 V kuadrat. Maka V kuadrat sama dengan 100 kali kebalikan dari pecahan ini. 200 per 7 di akar terakhir dapatlah dia 10 per 7 akar 14 meter per second. Nah, ini kembali untuk ini adalah saya ambil dari potongan dari tabel hari itu ya, bola pejal setengah sama 2 per 5 mr kuadrat. Soal kedua juga bola pejal, berarti sama rumusnya 2 per 5 mr kuadrat. Massa dikasih tahu, kemudian dilepaskan dari ujung sebuah bidang miring, mulai bergerak translasi ya. Sebenarnya dia nggak bilang translasi rotasi, kita udah bisa bayangkan sendiri ya, harus bisa. Jadi bola 1 meter, nggak usah ubah karena ada meter, ketinggian 28. Berarti ini soal yang sangat persis dengan ini. Bahkan diketahuinya juga sangat persis. Hanya beda angka ya. Kita lihat
EK-nya di posisi atas tadi 0 ya. Nah, 0. Oh, ini dia ada 0. Oh, ini EK transaksi 0, EK rotasi juga 0. Kalau untuk energi potensial tentu saja MGH massa. Oke, oke. Kita ke sini dulu. Untuk yang ini berarti dinamakan titik 1 dan titik 2. Untuk yang titik 2 EP2 tambah EK2 maka MGH 2 tambah setengah MV2 kuadrat tambah setengah I omega 2 kuadrat. Nah, sama cara yang sama dia ubah ini I menjadi 2/5 mR kuadrat ya. Oke, karena R kuadratnya boleh coret. Sisalah 2/5 MV2 kuadrat. Nah, terus M-nya dia hilang kenapa ya? Nah, ini ternyata boleh M itu semua dihilangkan sama-sama, dicoret. Boleh. Jadi tadi sebenarnya di sini daripada M-nya dihitung, boleh M-nya langsung dicoret agar angkanya lebih kecil. Nah, ini saya kasih contoh soal yang persis tapi cara pengerjaannya agak berbeda sedikit. Oke, M-nya dimatikan semua, sisalah GH1 di sini yaitu 10. Kenapa masih ada G ya di sini ya? Oh, sorry, dia tidak matikan ya. Saya pikir dia bunuh M-nya. Ternyata dia ubah M-nya jadi 10. Saya pikir 10 ini gravitasi tadi. Rupanya masih ada G. Berarti M ini 10. Nah, 10 GH1. Nah, di sini setengah kali M, setengah kali 10 jadi 5. Ini M-nya 10 berarti 2 sama 2 coret yang ini kayak soal sebelumnya tadi. 5 dan 10 dicoret sisa 2, 2V2 kuadrat. R kuadrat sudah mati. Oke, tetapi sekali lagi tadi kalau kalian mau coret M-nya semua boleh ya. Mau bunuh M-nya semua boleh. Ini dijumlahkan dari 7V2 kuadrat. Terakhir V2 kuadrat sama dengan 10GH per 7 dong ya. Kemudian diakar. Nah, ini juga ya ini saya ambil contoh dari tempat lain. Dia G dan H-nya dia masukkan di belakang ya. Agak lucu juga tapi boleh lah. Jadi cara setiap orang berbeda-beda bisa asalkan hasilnya sama. Oke. Jadi kalian boleh mengerjakan soal yang seperti ini, soal yang ini memakai cara yang tadi persis kita pakai di sini. Step by stepnya persis, detailnya sama, boleh kalian coba, pasti akan dapat hasil yang sama 20 meter per second ya. Oke ya, sekian itu saja hari ini, bye bye.